Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Menurut kami, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan pahala sholat, puasa, dan zakat. Tetapi ia sering mencaci maki, menuduh, dan makan harta orang lain, serta membunuh dan memukul orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka, hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, terkait dengan hakikat kebangkrutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memancing sahabat dengan pertanyaan, "Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu?" Ternyata jawaban sahabat masih mengacu pada kebangkrutan secara materi, di mana orang yang tidak memiliki harta apa-apa itulah yang dinamai orang bangkrut. Nabi meluruskan jawaban ini karena hakikat sesungguhnya dari orang bangkrut ada di akhirat nanti, serta kebangkrutan yang mengerikan justru ada pada kebangkrutan amal kelak di hari kiamat. Yang kedua, ciri orang yang akan bangkrut di hari akhirat nanti ditandai bahwa orang itu soleh secara individual, yaitu orang tersebut rajin sholat, tertib puasa, dan rutin membayar zakat. Namun disayangkan, ia tidak soleh secara sosial, ditandai dengan banyaknya kesalahan yang ia perbuat terhadap sesama, dengan suka mencaci maki, memfitnah, makan harta secara tidak sah, dan menumpahkan darah orang yang dilindungi, serta suka melakukan tindak kekerasan semisal memukul dan sejenisnya. Hal ini juga sebagai peringatan orang yang hanya mementingkan kesolehan ritual, kesalahan pribadi, dan tidak soleh secara sosial. Bisa juga sebagai peringatan bagi orang yang ibadah vertikalnya tertib namun tidak memiliki efek manfaat kepada sesama. Pelajaran ketiga yaitu terkait dengan cara menyelesaikan kesalahan di atas. Dikarenakan di akhirat dinar dan dirham sudah tidak laku dan tidak diberlakukan lagi, maka amal solehlah sebagai penebus kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, dan lain-lain akan diambil buat membayar atau menebus kesalahannya. Jika mencukupi, tentunya tidak terlalu bermasalah. Namun jika belum mencukupi, padahal amal solehnya telah habis, sementara tuntutan orang yang dirugikan belum selesai, maka dosa orang yang dirugikan tadi diambil untuk dibebankan pada orang yang berbuat salah tadi. Singkat cerita, orang bangkrut di hari akhirat memiliki banyak amal kebaikan, namun sayangnya kesalahan pada sesama lebih besar nilainya dari pahala yang berhasil ia kumpulkan. Namun akhirnya bisa ditebak, karena amal kebaikannya habis dan saldo dosanya bertambah, maka tempat akhirnya adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, agar kita selamat dari kebangkrutan akhirat, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha semaksimal mungkin mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, selalu waspada agar jangan sampai kebanyakan melakukan kesalahan dan dosa pada sesama, baik berupa ucapan, sikap, maupun perbuatan. Ketiga, selesaikanlah di dunia jika kita memiliki kesalahan pada sesama
dengan jalan menyesali dan meminta maaf kesalahan itu, serta kalau perlu, gantilah kerugian itu agar mendapat pengampunan dan kerelaan orang yang kita rugikan. Dan yang keempat, usahakan bahwa timbangan amal kebaikan kita tetap lebih banyak dan berat dibandingkan timbangan dosa dan kesalahan kita, baik kesalahan kepada Allah maupun terhadap sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.